Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Budi. Semoga kalian semua sehat-sehat dan juga mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa kalau mau keluar pakai masker dan bawa hand sanitizer. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan masuk ke laporan hasil membaca. Berbicara soal laporan hasil membaca ini tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauhkah pengetahuan kita tentang apa yang telah kita baca pada suatu literasi, entah itu dalam bentuk buku karya sastra ataupun buku dari karya non sastra ataupun buku-buku teori. Untuk sekarang itu kita menekankan lebih kepada kemampuan keterampilan. Kemampuan keterampilan ini adalah bagaimana kita menyimak suatu buku dan bagaimana kita bisa membicarakannya atau menceritakan buku tersebut kepada orang lain. Nah, itu juga maksud dari tujuan laporan hasil membaca. Untuk pembelajaran kita pada kali ini, kita memfokuskan diri kepada laporan hasil membaca cerpen. Nah, laporan hasil membaca cerpen ini akan dibuatkan tugas. Di pertemuan selanjutnya akan kita bicarakan sama-sama atau kita diskusikan sama-sama tentang cerpen yang akan kalian baca ini. Untuk cerpennya sendiri, saya akan mengirimkan cerpennya dalam bentuk Word ke kalian. Lalu kalian baca cerpennya, ya cuma sampai 4 halaman. Setelah itu kalian buatkan laporannya. Untuk format laporannya, saya akan beritahukan sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah laporan membaca cerpen. Lalu di bawahnya judul cerpennya. Judul cerpennya apa? Kalau tidak tahu kan pasti tidak membaca. Lalu selanjutnya ada nama cerpenis. Nama cerpenisnya siapa? Silahkan ditulis di laporan. Lalu media yang memuat cerpen tersebut. Selanjutnya laporan cerpen pertama, yaitu sinopsis. Sinopsis ini berkaitan dengan gambaran besar dari cerita yang kalian baca. Jadi seberapa tinggi pengetahuan kalian tentang literasi ataupun lebih tepatnya cerpen yang akan kalian baca. Nah, kalian uraikan sinopsisnya. Kalau lebih baik lagi, kalian ceritakan kembali cerpen tersebut dengan bahasa kalian sendiri, seperti itu. Lalu, di bawahnya yang terakhir adalah tanggapan. Jadi, setelah kalian menceritakan cerpen yang kalian telah baca, lalu di bawahnya tanggapan. Jadi setelah kalian menuliskan sinopsis ataupun menceritakan kembali kisah dari cerpen tersebut, selanjutnya kalian masuk ke bagian tanggapan. Masuk di tanggapan ini, jadi kalian akan memberikan tanggapan kepada cerpen yang kalian telah baca. Lalu berikan alasan kalian mengapa kalian menanggapi hal tersebut. Misalkan kalian memberitahukan bahwa cerpen yang saya baca ini menarik karena tokohnya mudah dipahami ataupun bahasanya baik begitu, atau ceritanya menarik karena kocak apa segala macam. Ya, kalian berikan tanggapan kalian di bagian tanggapan. Nah, hanya seperti itu mungkin laporan yang kalian harus susun. Jadi untuk tugasnya dikumpulkan di Google Classroom. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga yang sudah menonton. Jangan lupa kalau mau keluar, ingat protokol kesehatan dan bawa hand sanitizer. Juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.